Baik, selamat siang semuanya. Bagaimana hari ini? Belajar. Bagaimana? Apakah sudah siap belajar? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang ini, mari kita berdoa. Siang kita masing-masing. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Sebelum lanjut, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Kalau begitu langsung saja ya. Lama-lama. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fenomena biosfer untuk litosfer. Di hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru dari fenomena biosfer, yaitu bagian hidrosfer. Di layar ini sudah bagikan. Di sini adalah fenomena biosfer yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di sini ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran kita ini secara umumnya adalah seperti ini ya. Jadi di akhir nanti apa yang ingin dicapai kalian pertama dari konsep geografi, kemudian dari macam-macam ya jenis dan lain sebagainya, kemudian ada nanti tentang fenomena biosfer. Di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik. Di situ ada ya, saya peserta didik mampu mendeskripsikan tentang pengaruh fenomena hidrosfer terhadap kehidupan di muka bumi. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menyimpulkan fenomena geosfer, ya, pengaruh fenomena geosfer dan akibatnya bagi kehidupan di muka bumi. Nah, jadi ini adalah dua pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Berikutnya adalah materinya. Jadi kita di awal ini ya akan mempelajari tentang siklus hidrologi atau siklus air, kemudian perairan darat dan juga tentang konservasi air tanah dan juga daerah aliran sungai. Ini ada beberapa materi sih sebenarnya, tapi untuk awal ini dulu. Kemudian sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu. Kalian lihat ini. Beberapa hari yang lalu, bagaimana kondisi di tempat kita? Ada yang nggak bisa masuk sekolah? Ada ya. Ada beberapa karena tidak bisa melalui jalan ya. Nah, apakah banjir itu setiap tahun? Apakah ini yang baru kali pertama atau yang bagaimana di tempat kita? Tidak. Apakah sering tempat kita ini banjir? Sering ya. Tapi tidak semua. Kalau yang kemarin itu bagaimana menurut kalian? Yang kemarin, yang terjadi itu hari Minggu dan Senin, kemarin bagaimana? Apakah itu termasuk kategori yang sudah parah atau bagaimana? Parah ya, lumayan parah. Yang tadinya tidak pernah, akhirnya pernah. Oke. Nah, di sini Ibu akan putarkan satu buah video yang nanti akan menjelaskan tentang fenomena hidrosfer. Jadi silakan kalian menonton dulu ya. Videonya. Bagaimana? Sudah cukup jelas untuk video tadi? Jelas. Di sini ada beberapa penjelasan tentang siklus air. Jadi siklus hidrologi itu sama saja dengan siklus air. Sekarang selain dari banjir, apakah ada lagi yang mungkin terjadi dari akibat gangguan siklus air? Kan kalau misalnya hujan, berarti sekarang ini kan musim apa ya? Musim hujan. Nah,
Kalau sekarang kita ada musim hujan, maka kemungkinan yang terjadi adalah banjir. Nah, selain itu, apakah ada selain hujan ini yang mungkin terjadi dari siklus air kalau harus terjadi gangguan? Apa? Kalau musim kemarau biasanya bisa terjadi apa? Kekeringan. Selain itu apa ada lagi? Kebakaran. Biasanya kebakaran hutan ini banyak menyebabkan kerugian. Ada juga yang disebabkan kebakaran itu apa? Asap, betul. Selain itu apa lagi? Ada nggak? Kita minum nggak? Kalau misalnya kita banjir, bagaimana kondisi semua? Berarti tercemar ya. Sekarang untuk lebih memastikan tentang pemahaman kalian dan juga dari ya untuk kalian belajar mandiri juga, Ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok yang nantinya kalian akan mengerjakan LKPD, di mana di situ nanti ada permasalahan-permasalahan yang akan kalian cari, kalian tentukan, kemudian kalian cari solusinya, gitu ya. Untuk membentuk kelompok, Ibu minta kalian silakan berhitung dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5. Nanti setelah sampai 5 maka kembali lagi dari 1. Secara berurutan ya, bergiliran. Jadi yang mana dapat nomor 1 maka dia bergabung di kelompok 1. Maaf, sampai 4 ya, sampai 4. Sampai 4 ya. Jadi 1 sampai 4 tadi dilanjutkan sampai habis ya. Silakan dimulai dari pojok sana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1 berarti ya. 1. Jangan 5, 1 karena dia sendiri. Selain jadi 5. Baik. Sekarang yang kelompok 1 silakan berkumpul dengan rekannya kelompok 1 di sebelah sini. Ya, yang kelompok 2 boleh di tengah sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Bangkunya gak usah dipilih aja, tapi pakai bangku yang ada di dekat itu aja ya. Silakan sekarang. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bagikan dulu LKPD kalian sesuai dengan kelompoknya. Di sini sudah langsung Ibu berikan lembaran untuk kalian menulisnya ya. Ibu akan bagikan juga bahan bacaan untuk setiap kelompok ya, yang sesuai dengan materi kita di grup. Di LKPD itu sudah diberikan gambar di mana kalian akan menganalisis apa kaitannya fenomena tersebut dengan siklus hidrologi. Nah, jadi di sini kaitannya dengan siklus hidrologi. Kalian boleh mencari informasi dari berbagai sumber, ya, baik itu dari bahan bacaan yang sudah Ibu bagikan atau dari internet, ya. Jadi bisa kalian cari lewat link yang sudah Ibu bagikan tadi sebelumnya, atau ya kalian bisa juga men-share sendiri lewat Google ya. Oke. Boleh saja ya. Untuk yang ini Ibu hanya berikan waktu sebentar. 15 menit aja ya. Bisa nggak? Bisa. Cukup nggak? 15 menit untuk mencari informasi dan langsung mencatat informasinya bisa? Bisa. Cukup? Cukup. Oke. Kalau begitu sekarang silakan boleh mulai dikerjakan sambil diskusi dengan temannya ya. Sudah bisa dicari? Bisa ya? Sambil catat aja ya. Tulis
informasi apa yang jangan lupa nama kelompoknya ya. Kalau ada kesulitan boleh sambil bertanya ya. Ayo, ada yang boleh cari sambil searching boleh, ada yang sambil boleh. Silakan ya. Kalau yang mau sambil baca bahan bacaan, bukunya boleh ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan sedikit silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil mencari informasi boleh ya, tidak apa-apa. Bagaimana? Bisa. Di sini? Coba dua. Ambil dicatat aja ya. Itu semua informasinya. Ini yang diberikan tadi ya, ada yang dari artikel. Ada juga yang dari ada sudah disediakan. Ambil aja. Ya. Cepat ya? Cepat. Iya. Semua. Padahal masih ada sih 3 menit lagi. Ayo. Kalau ada yang baru dilengkapi, silahkan dilengkapi. Apakah sudah semua? Sudah semua ya? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kalau sudah, berarti kita lanjutkan saja untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompoknya ibu beri waktu 5 menit untuk presentasi dan tanya jawab ya. Seperti biasa ya. Kita presentasi nggak perlu bergiliran juga sih. Siapa yang mau siap duluan boleh. Dari sini, silakan. Bacanya yang lantang ya. Ya, teman-temannya yang lain. Baik, selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Terlebih dahulu perkenalkan, saya sendiri Hada. Saya Maimun Ernati. Saya Rizwa. Saya Uliasana. Saya ingin membaca dampak El Nino di Indonesia dan keterkaitan dengan siklus hidrologi. El Nino awalnya digunakan untuk menandai arus laut tengah tahunan yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador. Dampaknya bagi kehidupan manusia adalah 1. Musim kemarau yang lebih panjang, 2. Ancaman hingga panen pada lahan pertanian tanah hujan, 3. Kualitas lingkungan menurun karena kekeringan, 4. Faktor ekonomi juga terganggu karena beberapa hasil dari pertanian terjadi, 5. Kondisi tertinggi juga rentan terhadap persebaran penyakit. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Diberikan
kelompok bertanya boleh. Siapa yang mau? Saya dari kelompok 3 yang bertanya, apakah El Nino mengetahui siklus hidrologi? Berikan gambarannya. Apakah El Nino mempengaruhi siklus hidrologi dan berikan gambarannya? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Dena. El Nino merupakan penghangatan permukaan laut di mana nanti akan memenuhi atmosfer di atasnya dan ada. Ibu akan tambahkan sedikit ya. Untuk El Nino ini dia adalah anomali tahunan. Ini sudah siklus yang terjadi dari zaman dulu ya. Dari dulu sudah ada siklus ini. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh silakan kembali dulu. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang banjir dan kaitannya dengan siklus hidrologi. Saya Florensa Ivana. Saya Raffi Agustin. Saya Cynthia Danti. Banjir dan kaitannya dengan siklus hidrologi. Banjir merupakan luapan air yang tidak bisa diserap oleh tanah dan tidak mampu ditampung oleh sungai, danau, bendungan, dan lainnya. Banjir merupakan bencana yang sedang hambatnya aktivitas masyarakat, menurunnya kesehatan masyarakat. Baik, ada yang bertanya? Berarti ini sudah cukup ya presentasinya ya. Ya. Sekarang berikan kepada rekan-rekannya, teman-teman semuanya. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya kepada kelompok 2. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan ke kelompok 2, bagaimana pendapat kalian yang bisa dilakukan sebagai pemecah banjir? Terima kasih. Bagaimana pendapat dari kelompok 2 ya? Menurut kami ada beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Baik, Ibu tambahkan sedikit. Di Kalimantan ini, kan kita terkenal ya, Kalimantan dan Sulawesi itu adalah daerah yang merupakan paru-paru dunia ya, salah satu paru-paru dunia. Karena besarnya lahan hutan. Di Kalimantan, jadi hutannya masih sangat terjaga. Tapi beberapa tahun terakhir sering terjadi hal yang agak aneh di tempat kita ya. Kenapa? Yang di lokasi yang tadinya tidak pernah terkena banjir, tiba-tiba terkena banjir. Sambil Ibu menjelaskan, boleh balik aja daripada begini. Silahkan ditutup dulu. Presentasi kami sudah selesai. Sekian dari kami, terima kasih. Silakan. Silakan kelompok 3 lanjutkan. Mamanya. Baik, kami dari kelompok 3. Selamat pagi, shalom. Kami di sini. Kami sedang mendatangkan 4 orang. Saya sendiri Stefani Dela Surya. Saya Syamalia. Saya Lia. Saya Celia. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang kabut asap. Kabut asap adalah pencemaran udara yang cukup berbahaya dan sangat mengganggu kesehatan. Kabut asap disebabkan 2 faktor. 1. Dikarenakan aktivitas manusia. 2. Karena faktor alam. Alam yang bisa menyebabkan panas. Hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kalian akan membuka sesi tanya jawab. Berarti langsung aja silakan. Oke, kalau ada yang mau bertanya pada silakan kelompok berapa? Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana cara mencegah kabut asap pada musim kemarau. Silakan, siapa yang mau menjawab? Jawabannya yaitu 1. Jangan membakar sampah jika tidak dijaga. 2. Jangan membiarkan sisa pembakaran yang masih menyala tapi
Coba sekali mereka tutupnya ya. Nggak diberikan yang lain lagi di pertanyaan. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin mereka grogi ya. Nah, Ibu tambahkan dulu sebelum kita lanjut ke kelompok 4. Jadi tadi ada kaitannya dengan siklus hidrologi di musim kemarau. Jadi tingkat filtrasi atau penyerapan air di dalam tanah itu menurun. Jadi tumbuhan-tumbuhan juga mengalami penurunan dengan proses transpirasinya. Nah, itu yang menyebabkan tumbuhan itu jadi kering dan mudah terbakar. Oke, silakan kelompok 4 boleh presentasi. Silakan sambil mulai aja. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Elensia Alfari dan teman saya Maya Sudarsti. Ainur Fadila. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tentang krisis air bersih. Siklus hidrologi atau siklus air adalah salah satu siklus alami yang menopang kehidupan di bumi. Siklus hidrologi bumi dimulai sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Sekian dari hasil presentasi kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Ada? Oke, dari kelompok 1 silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa siklus hidrologi sangat berpengaruh pada ketersediaan air bersih? Tadi apa? Apakah siklus hidrologi sangat berpengaruh pada ketersediaan air bersih? Siklus hidrologi sangat berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Jawabannya sangat berpengaruh. Siklus air adalah siklus air yang tidak pernah berhenti, namun dalam komponennya ada yang terganggu, maka akan berpengaruh terhadap kualitas air. Contohnya, saat musim kemarau, begitu curah hujannya sedikit, maka kondisi air di daratan juga berkurang. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang paling rentan di tempat kita ya. Krisis air bersih, terutama di Indonesia ya, kita juga. Air ini adalah salah satu hal atau komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Bisa nggak sih kita ini hidup tanpa air? Tidak bisa. Ya. Kita simpulkan saja sama-sama ya. Kita simpulkan sama-sama. Dari 4 kelompok tadi beberapa membahas. Kelompok 1 tadi membahas tentang kekeringan. Kelompok 2 tentang banjir. Kelompok 3 tentang asap. Kelompok 4 tentang Krisis air bersih. krisis air bersih. Itu semua apakah ada hubungannya dengan hidrologi? Ada. Semuanya tergantung terhadap ketersediaan air. Nah, jadi air itu menjadi hal yang sangat pokok ya dalam kehidupan kita. Berarti dari semuanya tadi, semuanya tergantung dari siklus hidrologi. Baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa siklus hidrologi itu sangat berpengaruh dalam Kehidupan manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi. Untuk selanjutnya, silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Ibu mau lihat dulu gimana hasil kalian secara mandiri. Apakah kalian sudah memahami tentang siklus hidrologi ini, kemudian perairan darat dan pengaruhnya nggak dengan dampak dari konservasi segala apa namanya air tanah tadi yang untuk yang siklus air tadi ya. Jangan lupa tulis namanya ya dengan kelasnya. Tulis aja di bagian atas. Langsung bisa dikerjakan di situ aja. Ini Ibu berikan waktu 10 menit ya. Berarti
Gimana nih pemahamannya nih? Cepet jawabnya. Baik, bisa kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ada yang sudah selesai? Kita boleh dikumpulkan ya. Bagaimana pelajaran kita hari ini menurut kalian? Menyenangkan? Kira-kira kalian pengen pelajaran berikutnya nanti seperti apa? Atau ada masukan gitu untuk ibu kita mesti belajar seperti apa? Kalian pengennya yang gimana? Ada? Belajar kayak gini lagi? Ya. Lebih senang pakai alat-alat begini? Ya. Kerja kelompoknya tadi gimana? Oke. Apakah ada teman kelompok yang nggak mau kerja? Kerja semua. Aja ya, ada. Berarti aman ya. Di pertemuan yang akan datang, ya, kita akan mempelajari masih tentang hidrosfer, tapi tentang perairan laut, kemudian bagaimana pembagian perairan laut dan lain sebagainya ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih atas kerjasama kita hari ini dan semoga nanti pembelajaran kita yang akan datang itu semakin menarik ya, kalian semakin aktif dan kreatif dalam belajar ya. Oke, silakan kita akhiri. Selamat siang. Ya.